Etika itu apa sih? Kenapa harus ada etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadita Syafrul dengan NIM 124403853. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikator yang berinteraksi dengan komunikan. Etika komunikasi ini membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti aspek yang pertama itu kejujuran, dimana menyampaikan informasi ini yang akurat dan tidak menyesatkan komunikan. Yang kedua, transparansi. Kita harus menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyembunyikan fakta yang penting. Yang ketiga, rasa hormat. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, privasi. Etika komunikasi ini di sisi lain adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks komunikasi. Etika komunikasi juga membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dalam prakteknya, etika komunikasi didasari juga oleh dasar-dasar pentingnya etika filsafat. Nah, maka dari itu, etika filsafat ini mengajarkan kita bagaimana cara memahami dan menerapkan etika komunikasi dengan lebih baik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan etika dari cabang filsafat, yaitu yang berbicara tentang bagaimana manusia bertindak dalam kaitannya dan tujuan kehidupannya. Ketika kita juga membahas tentang bagaimana baik dan buruknya, benar dan salahnya, juga nantinya akan berpengaruh pada bagaimana kita harus bertindak. Lalu bagaimana sih contoh-contoh etika dalam kehidupan kita? Nah, contoh yang pertama di kehidupan kita itu etika komunikasi, di mana dalam berbagai kesempatan kita tahu bahwa komunikasi ini memiliki peranan penting dalam ilmu pengetahuan. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, maka dari itu komunikasi menjadi landasan utama, fokus utama, dan sorotan utama dalam berbagai bidang di kehidupan manusia. Dalam berkomunikasi juga tentunya etika sangatlah diperlukan dan sangat diperhatikan. Kenapa? Supaya kita selalu ada dalam ruang lingkup norma yang berlaku. Dalam membahas etika komunikasi dapat beberapa perspektif diantaranya. Yang pertama, perspektif politik. Nah, dalam perspektif politik ini contoh kasusnya yaitu perspektif kekuasaan. Jadi, tokoh politik menggunakan komunikasi sebagai sarana atau sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar tokoh politik tersebut dapat dipilih oleh masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, maka etika dapat diartikan menjadi nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan pegangan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan penjelasan dari saya, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.